Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di vlog budgeting aku. Tapi sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu nih. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelancaran untuk kita dalam mencari rizki. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pada setiap usaha-usaha yang kita lakukan agar membuahkan hasil yang baik. Amin, amin, ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan Februari dan kita sudah melewati 1 bulan di bulan Januari. Dan ya Januarinya teman-teman gimana nih? Kalau Januariku itu kemarin agak-agak roller coaster ya, nggak se-ekstrim itu sih. Tapi di awal bulan Januari itu nampak seperti baik-baik saja, Januariku ceria, bahkan budgeting aku pun sangat mendukung. Kayak tiap budgetnya tuh masih ada sisa ya 20.000, 30.000, sampai aku tuh udah berpikir Alhamdulillah nanti akhir bulan bisa panen nih gitu teman-teman. Tapi ternyata di akhir bulan itu Masya Allah qadarullah ya. Kami itu sekeluarga sakit secara bareng-bareng teman-teman. Jadinya ya mau nggak mau tuh kita berobat secara bersamaan ya. Dan berobatnya itu nggak cukup sekali teman-teman. Karena mungkin nggak cocok obatnya apa gimana ya. Karena kan kita juga baru pertama kali untuk berobat di sini. Jadinya kita belum tahu tempat berobat mana nih yang kualitasnya baik, yang cocok dengan kita gitu. Dan untuk dana kesehatan ini kan nggak masuk di budgeting aku ya. Jadinya aku pakai dana lain-lain, itu pun tidak mengcover obat kami ya. Jadinya dana yang sisa di awal bulan itu kayak belanja bulanan, belanja mingguan, uang beras, dana kebutuhan anak, pokoknya semuanya yang masih sisa itu aku ambilin teman-teman buat berobat kami ya. Ya biarlah uang ini habis, yang penting kita sehat dulu gitu ya. Tapi teman-teman, meskipun aku sudah mengambil uang dari sisa-sisa dana ini, itu pun ternyata masih kurang, masih belum cukup. Karena memang kita kan berobatnya nggak cuma sekali ya. Akhirnya aku putuskan buat ambil dari tabungan suka-suka. Tabungan yang belum seberapa ya. Tapi udah harus diambil karena ya memang butuh ya. Ya nggak apa-apa. Dan dari tabungan suka-suka ini aku ambilnya sebesar 100.000. Alhamdulillah itu udah cukup untuk berobat kami ya. Ya balik lagi ya teman-teman, karena kalau kita sakit itu kan juga semua-muanya terasa susah ya. Ya pokoknya semuanya dilakukan agar kita tuh sehat dulu gitu. Dan untuk evaluasi bulan Januari ini kayaknya lebih ke cerita ya teman-teman. Karena ya memang begitu adanya, mau evaluasi itu ya apa yang mau dievaluasi. Karena uangnya juga udah gak ada, uangnya udah habis, udah kepake. Yang penting itu jelas ya si uang ini tuh larinya kemana. Dan tadi tuh ada uang recehnya ya teman-teman. Itu tuh sisa dana, tapi aku nggak tahu itu berapa karena aku juga lupa nggak ngitung. Dan juga aku nggak tahu itu sisa dari budgeting yang mana. Karena kemarin itu pas lagi genting-gentingnya, pas aku lagi ngambil uang buat berobat itu ya, dia tuh ikut jatuh-jatuhan gitu. Dan maka dari itu aku nggak tahu itu keluar dari budgeting yang mana. Tapi tetap aku kumpulin, aku simpen dulu, terus mau aku masukin ke toples uang receh ini. Dan tadi tuh juga masih ada uang skincare itu 5.000 seperti biasa. Aku masukin ke toples uang skincare. Dan juga ada uang motor itu masih utuh 150.000. Itu nggak aku otak-atik ya, karena untuk kebutuhan motor sendiri itu kan juga nggak bisa ketebak ya. Kadang-kadang tiba-tiba motornya juga bisa rewel gitu. Jadinya untuk anggaran motor ini tetap aku simpen aja.
Dan untuk dana jalan itu juga habis tak tersisa karena kemarin itu ikut aku ambil buat aku berobat ya. Ya nggak apa-apa, nggak ngisi toples uang jalan dulu, yang penting sehat-sehat dulu ya. Karena kan kalau sakit itu juga nggak mungkin ya bisa jalan-jalan. Jadi untuk bulan Januari ini, no reward and no saving, yang ada, tabungannya ini keambil ya. Ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan untuk bulan-bulan kedepannya ini akan jauh lebih baik lagi, amin. Oke, kita lanjut ke budgeting Februari. Ini masih sama sih, ya ada sedikit pergeseran dana, tapi untuk income-nya itu masih tetap sama, yaitu ada dari penghasilan suami dan satu penghasilan lainnya. Terus untuk pengeluaran ini masih sama untuk cicilan, orang tua, tabungan anak, dan arisan. Untuk nominalnya itu juga masih sama. Terus untuk pengeluaran online di sini ada listrik masih sama 250.000. Lalu untuk kuota istri kemarin itu kan aku budgetinnya 200 ya. Dan untuk bulan ini aku budgeting 150.000 karena kemarin itu aku belinya dari aplikasi Shopee ya. Dan sekarang ini aku belinya langsung dari aplikasi Telkomsel itu bisa dapat kuota lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Lanjut untuk kuota suami ini masih sama 100.000 dan dana di ATM ini 50.000. Lanjut ke kebutuhan bulanan, ini kebutuhan yang aku kelola untuk keperluan rumah. Di sini ada belanja bulanan masih sama di 300.000. Lalu untuk belanja mingguan ini yang kemarin 900.000. Sekarang aku naikkan jadi 1 juta. Itu kenapa? Karena kan sekarang ini aku ada kelinci ya, dan kelinci ini kan pasti butuh makan. Tapi untuk belanja mingguan aku sendiri untuk yang orangnya ya, itu tuh masih sama. Dan yang 100.000 ini aku khususkan untuk si kelinci ini. Tapi kayaknya ini juga tidak menutup 1 bulan ya. Ya nanti mudah-mudahan adalah jalannya bisa diakalin pakai belanja mingguan dari yang sisa-sisa aku gitu ya. Dan lanjut untuk beras ini masih sama di 150.000. Lalu telur 60.000, gas dan galon 80.000. Iuran bulanan 35.000. Untuk kebutuhan anak ini masih sama 250.000. Untuk bensin juga 250.000. Untuk pegangan ayah 600.000. Hiburan 200.000, skincare 100.000, dana motor 150.000, dan untuk dana jalan ini kemarin kan sempat aku naikin jadi 100.000 ya. Tapi sekarang aku turunin lagi jadi 50.000. Karena yang 50.000-nya ini kan aku ambil buat di dana belanja mingguan ya. Sama halnya seperti kuota istri tadi itu juga turun 50.000. Jadi totalnya kan ada 100.000 ya. Itu yang tadi aku bilang untuk kebutuhan makan kelinci. Dan terakhir ini ada dana lain-lain sebesar 125.000. Alhamdulillah aku udah selesai bikin budgetingnya. Dan ini tinggal masukin aja uangnya ke dalam dompet. Mudah-mudahan untuk bulan ini sehat-sehat semuanya dan baik-baik saja. Amin. Nggak terasa kita udah di akhir video. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman semua dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus supportnya ya teman-teman. Dan barangkali di sini ada teman-teman yang baru menemukan video aku, baru menemukan channel YouTube aku, boleh ya diklik subscribe-nya dulu. Karena satu subscribe itu sangat berarti untuk kemajuan channel ini ya teman-teman. Maka dari itu boleh ya di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian di komunitas kalian. Dan aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.